Oke, selamat datang lagi di channel YouTube saya, Eko Srianto. Seperti biasa, saya ingin membagikan tips-tips sederhana. Dan untuk kali ini saya ingin membagikan tips bagaimana cara melakukan setting salah satu IP cam, yakni merek TP-Link, serinya Tapo C200. Jadi saya ingin membagikan bagaimana melakukan setting kamera pada aplikasi Android. Oke, kita langsung aja. Ini adalah TP-Link serinya Tapo C200. Oke, saya beli kamera ini dapat harga sekitar 348.000 ya di marketplace. Oke, kita bahas satu persatu. Sebelum kita melakukan setting, kita unboxing dulu. Jadi yang kamera TP-Link Tapo C200 ini ada beberapa fitur yang menurut saya fitur tersebut cukup lengkap ya kalau dibandingkan dengan harga yang kita bayarkan. Jadi untuk beberapa fiturnya adalah seperti ini ya. Ada yang pertama, dia sudah ada motion detection, jadi pendetek gerakan. Kemudian dari motion detection itu nanti ada si kamera mengirimkan notifikasi ke HP kita. Oke, yang selanjutnya dia ada fitur night vision. Night visionnya sampai, jadi night vision ini artinya jika dalam keadaan dia kurang cahaya, dia akan otomatis menjadi infrared ya, hitam putih, dan dia bisa sampai dengan cover sampai 30 feet. Oke, kemudian untuk kualitas video yang dihasilkan dia sudah 1080p Full HD, High Definition. Kemudian kamera ini juga mampu dipasangi micro SD untuk storage penyimpanannya sampai dengan 128 GB. Karena ada beberapa kamera merek lain, tipe lain itu dia hanya bisa mampu 64 GB. Jadi kalau info dari sellernya, untuk SD card dengan size 128 GB itu ya bisa menyimpan kisaran 2 minggu atau 14 hari, di setting 24 jam, lumayan lah itu. Kemudian fitur lain adalah kamera ini field of view nya itu sudah 360 derajat horizontal, jadi dia bisa muter 360 derajat kanan kiri gitu. Kemudian video definitionnya 1080p, jadi 1920 kali 1080. Kemudian untuk audionya dia two way, artinya dia sudah dilengkapi mikrofon dan speaker. Jadi dia bisa mendengarkan jika kita misalkan kita dari luar, terus akses via HP, kita ingin berbicara ke orang yang sekitar kamera, bisa menggunakan HP. Jadi orang yang di sekitar kamera, selain dia bisa mendengarkan, dia juga bisa bicara dan kita bisa mendengarnya. Jadi itu fitur audionya two way. Kemudian fitur selanjutnya adalah dia koneksi pakai wireless protokol. Oke, selanjutnya dia juga dilengkapi ada bracketnya, mounting bracketnya jika teman-teman ingin memasang kamera ini di dinding ataupun di plafon ya. Oke, lanjut aja kita unboxing. Kita buka. Oke, standar ya, ini ada mount instruction, jadi ada user guide cara untuk memasang mountingnya jika teman-teman ingin masang di dinding atau di plafon. Kemudian ini garansi. Kemudian ada quick start guide, user guide ya.
cara untuk menggunakan cara memasang kameranya ada beberapa bahasa standar. Kemudian ini juga dilengkapi mounting bracketnya, jadi ini bracketnya sama, ini sudah dilengkapi baut sama visornya ada 2. Jadi nanti cara pakainya, misal teman-teman mau pasang ini di dinding atau di plafon, teman-teman pasang ini dulu. Ini ada 2 lubang, teman-teman pasang dulu di dinding atau di plafon pakai visor ini. Kalau sudah ini, kalau di plafon gini, kalau di dinding misalkan gini, nanti tinggal teman-teman pasang kameranya ke bagian dasar kameranya ke mounting ini, terus diputar plug, udah. Kemudian di sini ada power adapter ya, untuk powernya. Kabelnya lumayan panjang ini. Dan power adapter ini untuk outputnya dia 9 volt 0,6 ampere, lumayan panjang ini. Oke, selanjutnya ini unitnya. Oke, ini unitnya teman-teman, kameranya. Oke, ini bagian lensanya. Kemudian untuk port SD card-nya di bagian bawah, jadi nanti misalkan mau pasang, teman-teman tinggal ditarik, didorong atau didorong ke atas. Nanti di sini ada slot SD card-nya sama tombol reset. Oke. Kemudian ini untuk port power adapternya, untuk powernya. Oke. Kita cek build quality bahannya ya. Jadi kalau menurut saya ini bahannya ini sama ya dengan produk-produk TP-Link yang lain ya, di produk-produk seperti access point, kemudian modem, kemudian switch, itu hampir sama bahannya, bagus, lumayan worth it lah dengan harga segitu. Oke, ini nah ini untuk speaker ya di bagian belakang. Oke, ini untuk bagian bawahnya. Nah, ya untuk jika teman-teman memasang SD card, posisinya di bawah. Di sini juga sudah ada petunjuk atau gambar posisi SD card jika mau pasang. Oke, kita coba pasang SD card-nya ya. Jadi saya sudah beli ini SD card merek SanDisk, ukurannya 128 GB. Saya dapat harga sekitar 194.000. Dan disarankan kalau untuk SD card-nya teman-teman pilih yang kelas 10 ya, karena ada beberapa tipe untuk SD card. Perbedaannya di speednya. Jadi kalau yang kelas 10 ini speednya up to-nya 100 Mbps. Jadi memang ini kalau kelas 10 biasanya diperuntukkan untuk CCTV, kemudian untuk kamera video itu disarankan pakai yang kelas 10. Oke, kita coba pasang. Oke, untuk cara pasangnya, teman-teman dorong ke atas atau bagian atas ini, teman-teman tarik sampai keluar slotnya ini. Kemudian posisi SD card-nya, seperti ini, sesuai di gambar sini ya. Posisikan seperti ini, masukkan, teman-teman dorong sampai bunyi klik. Nah, klik tanda dia sudah mengelap. Kalau sudah, teman-teman tinggal kembalikan posisinya. Oke, unboxingnya cukup ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk cara settingnya ya. Kita buka Playstore, kemudian kita ketik TP-Link Tapo. Oke, kemudian kita tap install.
Tunggu sampai proses download dan install selesai. Tab open. Ini adalah tampilannya depan. Klik continue aja. Kita harus sign up dulu. Klik sign up, kemudian masukkan email dan password bebas ya. Kemudian klik sign up, nanti ada email masuk, klik link aktivasinya, kemudian baru bisa login. Di sini nanti masukkan password, email dan password, login. Tab tanda plus di bagian atas, pilih seri tab C200. Nah, kalau normal dia ngeblinknya hijau sama merah ya. Next saja, ini enable aja. Allow aja. Tab next saja. Nah, klik connect. Ini nama device-nya. Ini HP mau konekkan ke kameranya. Oke, connect sukses. Step selanjutnya adalah kamera akan connect ke wifi kita. Jadi HP dan kamera itu harus connect wifi yang sama dalam satu jaringan. Kita tunggu proses sampai selesai dari HP ke kamera. Oke, ini proses koneksi selesai. Selanjutnya koneksi kamera ke wifi Anda. Saya pilih dan masukkan passwordnya. Sekarang proses connecting antara kamera ke wifi. Kemudian pairingnya, proses pairing kita tunggu. Nah, ini sudah selesai. Silahkan beri nama device-nya, kemudian set location, klik next saja. Oke, skip aja. Letter, skip aja, skip. Nah, ini profil kamera kita, Tapo kamera 8f71. Tap aja untuk akses, skip aja. Nah, ini hasilnya ya. Nah, untuk cara untuk melakukan protect kameranya itu pada bagian pan and tilt. Untuk yang 360 derajat itu ke kanan dan ke kiri ya, horizontal. Kalau yang vertikal itu cuma 180 derajat. Nah, di sini ada beberapa fitur. Nah, ini untuk pan tiltnya. Nah, ini kalau ini 360 ya, ke horizontal ya, kanan ke kiri ini bisa 360. Teman-teman bisa lihat nanti secara fisik kameranya juga akan berputar gitu. Nah, kalau yang ke atas ke bawah itu vertikalnya itu hanya 180 derajat maksimal. Nanti ada notifikasi batas akhir dia bisa diputar. Jadi teman-teman, demikian video dari saya. Terima kasih.